Bounce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan S Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai yang untuk script FUP, namun dengan output atau hasil yang dihasilkan dari script tersebut dengan berbagai macam output. Oke, yang pertama di sini saya sudah buat beberapa script mulai dari kondisi 1 sampai dengan 13 dengan hasil yang atau output yang dihasilkan oleh script ini berbeda-beda sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sini saya buka dulu untuk Winbox-nya. Nah, yang ditegaskan juga di sini bahwa untuk script ini itu juga bisa digunakan untuk pengguna Micmon. Jadi tidak ada bedanya, karena kalau kita melakukan setting user profile di Winbox maupun jika kita membuat user profile di Micmon itu sama saja, karena sama-sama database-nya satu, karena Micmon juga mengambil API dari Mikrotik. Oke. Jadi di sini saya gunakan dulu yang untuk kondisi 1, tapi sebelumnya saya buat dulu di IP hotspot lalu user profile. Nah, di sini saya sudah buat dua user profile. Yang pertama yaitu user profile paket 3 MB. Ini adalah user profile yang normal atau tanpa FTP. Nah, kemudian yang kedua adalah yang dengan menggunakan FTP 1. Oke, sekarang saya akan gunakan yang untuk yang script yang kondisi 1. Nah, kondisi 1 ini sistem FTP-nya kita membuat dua batasan kuota, yaitu batasan kuota yang pertama 3 MB atau normal. Jadi ini hanya contoh saja agar durasi tidak terlalu lama. Saya menggunakan megabyte saja. Jadi kalau kalian gunakan yang gigabyte tinggal ubah saja, sesuaikan di script ini. Nah, di sini saya gunakan yang normal tanpa FTP itu masih 3 MB, lalu FTP 1 saya gunakan 6 MB. Nah, di sini maksudnya kalau 3 MB dengan 6 MB ini akumulasi. Jadi pada saat si user connect pertama kali dia menggunakan 3 MB. Nah, pada saat dia sudah mencapai 3 MB dia akan di logout secara otomatis dan dia harus login kembali, lalu kemudian diberikan 6 MB. Nah, 6 MB ini bukan dihitung mulai dari 0, tapi dihitung mulai dari terakhir pemakaian dia. Jadi misalnya terakhir kan dia pemakaiannya 3 MB, lalu kemudian kuota yang kedua 6 MB, berarti 3 MB ditambah 3 MB, berarti di kuota yang 6 MB ini dia hanya bisa menggunakan 3 MB karena sebelumnya sudah menggunakan yang 3 MB. Jadi 3 MB tambah 3 MB kemudian menjadi 6 MB. Nah, seperti itu. Jadi ini bukan full 6 MB, tapi dia sudah diakumulasi terhadap yang sudah pemakaian sebelumnya, yaitu 3 MB ini. Nah, setelah itu dia akan dikembalikan ke kondisi non FTP, tapi posisinya dibuat disable, sehingga kalau user tersebut ingin perpanjang kuota kita tinggal enable saja. Jadi tidak perlu lagi setting-setting yang lain, tidak perlu mengembalikan settingan yang lain, hanya tinggal enable untuk user tersebut saja. Oke, yang pertama di sini tentunya untuk setting manual pada saat kita create user kita harus alokasikan 3 MB secara manual ini. Sedangkan kalau yang 6 MB ini akan dialokasikan secara otomatis sesuai dengan script yang kita pasang. Oke, di sini saya pasang dulu untuk yang script pertama. Di profile yang non FTP di bagian script lalu di on logout. Pas paste seperti ini. Jadi dia pada saat didapatkan bytes in ditambah bytes out itu lebih daripada limit bytes total yang kita tentukan, yaitu yang 3 MB tadi, sesuai yang kalian tentukan secara manual pada saat melakukan create user. Nah, maka akan dieksekusi user profile tersebut pada saat mencapai lebih dari 3 MB tadi atau lebih dari limit bytes total yang kita tentukan, maka dia akan diarahkan akan di logout dari usernya dan akan dibuat ke paket 3 MB FTP 1, akan diarahkan ke paket 3 MB FTP 1 dan diberikan komen user melebihi FTP 1 sesuai dengan nama usernya. Lalu akan di set limit bytes total, ya ini adalah limit bytes total yang kedua atau kuota yang kedua, yaitu 6 MB. Nah, jadi jika sebelumnya pada saat dia non FTP mendapatkan rate limitnya itu 2
Mbps, maka pada saat sudah melampaui FUP 1 dia akan dibuat refresh speednya hanya 1 Mbps saja speednya. Jadi seperti itu. Ini kita apply dan oke. Lalu saya ambil yang script yang kedua. Nah, ini adalah script yang kedua. Saya pasang di yang 3 MB FUP 1 di bagian on lock out juga seperti ini. Tadi sama di sini, kalau bytes in ditambah bytes out itu melebihi limit bytes total yang ditentukan oleh script sebelumnya. Jadi yang ditentukan oleh script sebelumnya itu kan dia di set menjadi 6 MB. Nah, kalau si user yang berada di profil FUP 1 ini melampaui 6 MB yang ditentukan oleh user profil non FUP ini, maka otomatis dia akan di logout dari koneksi dan akan dikembalikan user profilnya ke user profil yang normal, yang non FUP, yang ini pakai 3 MB, tapi dia dalam posisi terdisable atau tidak dapat menggunakan user tersebut karena posisinya disable. Oke, kemudian kita apply. Nah, sekarang kita buat user nih. Ini saya gunakan misalnya IEZ, passwordnya 123 misalnya. Saya arahkan ke profil yang non FUP pakai 3 MB ini non FUP. Lalu limitnya kita set manual dulu, yaitu 3 MB seperti ini. Nah, jadi di sini saya menggunakan contoh yang limit bytes total. Nah, kita juga bisa menggunakan yang bytes out maupun bytes in. Jadi tergantung kalian ingin menggunakan yang mana, sesuaikan scriptnya. Nah, script tersebut bisa kalian lihat di video saya sebelumnya yang manage user hotspot part 41. Di situ ada beberapa script penggunaan bytes in, bytes out maupun bytes total. Oke, tapi di sini saya hanya menggunakan yang bytes total saja. Oke, kemudian apply. Nah, sekarang saya buka juga untuk queue-nya untuk memperlihatkan. Nah, oke, sekarang saya akan coba connect. Oke, seperti ini saya coba connect menggunakan user ini. Seperti ini, lalu saya apply. Nah, di sini mendapatkan 2 Mbps speednya sesuai dengan yang alokasi user profile karena masih non FUP. Nah, kita lihat pada saat dia mencapai 3 MB untuk pemakaian bytes out dan bytes in-nya itu dia akan di sini akan berubah menjadi 6 MB untuk limit bytes total di user IEZ ini, dan akan diberikan komen serta prosesnya akan berubah. Oke, di sini saya coba buka YouTube agar lebih cepat habis untuk kuota 3 MB ini. Nah, di sini sudah habis dan kita lihat limit bytes totalnya sudah berubah menjadi 6 MB, dan di sini diberikan komen IEZ melebihi FUP 1 dan profilnya berubah menjadi paket 3 MB FUP 1, dan di bagian aktif langsung di kill atau di kick dari koneksi. Nah, sekarang saya coba login lagi dan kita lihat hasilnya. Harusnya pada saat dia mencapai 6 MB ini, maka otomatis akan di disable dan kondisinya akan kembali ke FUP 1 namun posisi disable. Dan kita bisa lihat di bagian bytes out dan bytes in-nya ini masih tetap ini akan berlanjut perhitungannya, jadi tidak mulai dari nol lagi. Jadi 6 MB ini di sini memang 6 MB, tapi dia sebenarnya masih hanya tinggal sisa 3 MB saja karena 3 MB sebelumnya kan sudah dipakai pada saat perhitungan pertama. Jadi ini adalah akumulasi 6 MB ini akan menjadi akumulasi penjumlahan dari 3 MB sebelumnya. Jadi dia hanya harus menggunakan 3 MB lagi baru tercapai 6 MB ini. Seperti itu. Oke, kita coba login lagi. Di sini saya coba buka lagi. Kita lihat hasilnya. Pada saat dia mencapai 6 MB akan normal di sini kembali 3 MB.
dan akan dinormalkan profil serta dihilangkan komentarnya, dan si user ini akan menjadi posisi disable. Dan kita lihat di sini ini 1 Mbps speednya karena dia sudah terkena FTP. Nah, di sini kita lihat sudah posisi disable dan limit base totalnya kembali normal menjadi 3 MB dan profilnya juga kembali normal ke paket 3 MB yang non FTP. Seperti itu. Jadi kalau user ingin perpanjang, kita tinggal di enable saja di sini, tinggal enable user, atau di bagian sini juga bisa enable. Dan kita lihat di statistiknya sudah berubah kembali menjadi 0. Nah, ini sudah normal kembali. Jadi kalau user ingin ingin perpanjang atau beli kuota lagi, kuota yang baru, ya tinggal enable saja seperti itu. Oke, kita coba enable lagi yang ini. Lalu sekarang kita beralih ke yang kondisi 2. Nah, kondisi 2 adalah sistem FTP dengan 2 batasan kuota, masih sama, 3 MB untuk normal dan FTP 1 6 MB, dan di sini bukan lagi disable tapi auto remove. Kita akan membuat usernya akan langsung dihapus setelah batasan kuota kedua yang terlewati, yaitu 6 MB ini terlewati, dia akan di remove. Dan nah, untuk kondisi ini berarti kita harus create user baru jika ada yang ingin membeli voucher, karena user yang sebelumnya sudah digunakan itu sudah di auto remove seperti itu. Oke, sekarang saya ambil untuk yang ini, copy. Nah, kita ke user profile. Saya akan ubah scriptnya lagi, di sini saya pasang. Nah, script untuk ini sama saja sebenarnya untuk yang 3 MB karena kondisinya masih sama. Yang membedakan adalah script yang ini, yang di bagian user profile FTP 1 yang akan diubah. Ini saya menuju ke paket 3 MB FTP 1, ini saya ubah, paste. Nah, di sini pada saat dia mencapai limit kedua, yaitu limit 6 MB yang ditentukan secara otomatis oleh script yang ada di paket 3 MB ini, maka user tersebut akan diubah komennya dari komen yang sebelumnya komennya diberikan user melebihi FTP 1, itu akan diubah menjadi auto remove. Kenapa? Agar script ini hanya menghapus user yang komennya hanya auto remove saja. Karena kalau kita tidak ubah komennya, maka bisa jadi dia akan menghapus semua user walaupun user tersebut sebenarnya belum digunakan. Jadi di sini kita harus set secara otomatis di script untuk komennya diubah dulu. Nah, di sini terserah kalian sih ingin memberikan komen apa. Yang jelas komen yang di sini harus sama dengan komen yang ini. Oke, kita apply. Lalu sekarang saya coba lagi connect. Saya masukkan IEZ 23, saya buka dulu ini. Nah, kita lihat di sini sudah kembali 2 Mbps untuk speednya karena belum FTP, belum melewati yang 3 MB ini. Kita tunggu pada saat dia melewati. Ini akan langsung berubah menjadi 6 MB dan ini akan diberikan komentar user melebihi FTP 1 dan profilnya menjadi paket 3 MB FTP 1. Tunggu, nah seperti ini. Kita lihat sudah menjadi 6 MB dan diberikan komentar serta profilnya diubah. Nah, sekarang kita login lagi. Nah, di sini sudah berubah lagi menjadi 1 Mbps speednya karena sudah terkena FTP. Nah, kalau user ini melewati 6 MB akumulasi dari 3 MB sebelumnya, maka dia akan langsung di remove. Jadi user ini akan langsung hilang. Kita tunggu. Nah, kita bisa lihat di sini langsung hilang usernya karena kita menerapkan kondisi yang output atau hasil dari script tersebut adalah auto remove. Oke, berarti ini sudah berhasil juga. Sekarang kita menuju ke yang kondisi 3. Masih sama, batasan kuotanya sama. Mengembalikan user kondisi ke non FTP dan ini kecuali counternya. Jadi counternya akan tetap. Jadi tadi kalau dia counternya pada saat yang kondisi 1 ini counternya diubah menjadi 0 kembali tapi posisi disable, maka yang ini counternya tidak diubah. Nah, kenapa? Karena kita ingin agar user tersebut pada saat login dia di redirect ke halaman isolir kuota. Nah, untuk yang isolir kuota ini saya sudah menyiapkan untuk
script di bagian halaman login hotspot, dan saya juga sudah siapkan untuk halaman isolirnya. Jadi kita bisa lihat di sini di bagian file sini mana ya. Nah, ini saya sudah memberikan expire kuota dan expire masa aktif, serta ada script yang saya masukkan di bagian login, di bagian login dari halaman hotspot saya, sehingga pada saat user melampaui kuota dia akan di redirect ke halaman kuota ataupun ke halaman masa aktif. Jadi tergantung yang mana yang kita gunakan. Kalau kita gunakan batasan kuota, dia akan diarahkan atau redirect ke halaman expire kuota. Nah, untuk halaman expire kuota dan masa aktif serta script yang saya masukkan di halaman login itu bisa kalian lihat di video saya sebelumnya yang manage user hotspot part berapa ya, part 3 mungkin, atau part 3. Kalian bisa lihat di situ. Oke, di sini saya masukkan untuk kondisi 3 ini. Nah, di sini juga di kondisi 3, jika user ingin perpanjang kuota, kita hanya perlu reset counter dengan menekan reset counter secara manual pada user tersebut. Jadi kita tidak perlu enable karena dia masih dalam posisi enable, tapi dia reset counternya belum kembali terdefault ke angka 0, sehingga dia akan redirect. Jadi kita tinggal reset counter saja. Oke. Nah, untuk yang script on logout user profile ini di kondisi 3 ini sama saja dengan yang kondisi 2 dan kondisi 1. Untuk di on logout yang masih belum FTP tadi, yaitu paket 3 MB, tapi yang beda hanya di sini, di yang user profile yang kedua. Jadi saya copy saja yang user profile yang kedua, lalu di yang paket 3 MB FTP satunya saya hapus ini, kemudian saya masukkan ini. Jadi setelah dia mencapai limit kuota yang ditentukan oleh script dari user profile paket 3 MB, yaitu 6 MB, maka dia akan diset kembali normal seperti ini. Jadi betul-betul normal, tidak disable dan tidak remove, tapi dia counternya tidak di reset, sehingga akan user pada saat login kembali akan redirect, sehingga dia bisa mengetahui bahwa oh ya, memang saya sudah habis untuk kuotanya. Nah, seperti ini saya buat stop usernya dulu, lalu di sini misalnya AYZ 123, saya arahkan ke profile yang masih normal non FUP. Baik, totalnya di sini 3 MB. Oke, sekarang kita tunggu. Saya coba login lagi. Nah, di sini akan berubah menjadi 6 MB setelah mencapai limit, dan di sini diberikan komen serta profilnya diubah. Dan di sini speednya masih 2 Mbps karena masih non FUP, belum melewati FUP 1. Kita tunggu, di sini berubah, di sini juga berubah. Nah, sudah berubah. Sekarang kita coba lagi login agar 6 MB ini habis. Dia akan dikembalikan ke kondisi semula, ke non FUP. Di sini akan menjadi 3 MB lagi, dan di sini akan normal kembali usernya. Nah, ini sudah normal kembali. Ini 15 juga sudah normal kembali, tapi di bagian statistik kita lihat di sini masih sama, belum dibuat 0. Nah, jadi pada saat karena counternya tidak di reset, maka pada saat si user login, kita coba login, akan redirect ke halaman isolir. Nah, seperti ini. Pelanggan tetap yang terhormat, bahwa layanan internet Anda saat ini terisolir karena kuota telah habis. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke back to menu login. Nah, sekarang saya coba normalkan kembali usernya. Oke, normal kembali. Saya tinggal reset counter saja tadi. Lalu kita ke bagian kondisi 4 dengan satu batasan kuota, dan jika melewati kuota maka akan beralih dari batasan kuota menjadi batasan limit uptime. Nah, di sini saya mencontohkan saja memberi limit uptime 15 detik. Nah, kalau kalian ingin memberikan yang lebih silakan. Jadi di sini bukan lagi batasan kuota ya, tapi langsung menjadi uptime.
dan setelah limit uptime terlewati akan redirect ke halaman isolir berdasarkan waktu. Nah, kalau tadi kan halaman isolirnya berdasarkan kuota. Nah, kalau ini berdasarkan waktu, dan jika user ingin memperpanjang maka cukup hapus limit uptime dan reset counter manual saja. Jadi di sini kita akan berikan limit kuota secara manual saat pertama ke user dengan 3 MB. Dan kini ini harus kita persiapkan halaman isolirnya seperti dengan yang kondisi 3, jadi sama saja. Oke, saya copy yang ini. Nah, kalau yang di kondisi 4 ini kedua script on logout-nya, baik itu yang di profile normal dengan yang profile yang SUV itu berbeda dengan yang kondisi 3, kondisi 1 dan kondisi 2. Jadi di sini kita hapus. Kita gunakan script ini. Nah, script ini pada saat dia mencapai 3 MB yang saya tentukan di user tadi, mencapai limit kuotanya, maka dia akan diarahkan ke profil paket 3 MB FUP1 dan diberikan komen user Malibi FUP1 dan dengan tambahan user Malibi FUP1 beralih limit uptime. Lalu di sini limit base totalnya dibuat 0, jadi tidak ada lagi batasan kuota, tapi ada batasan waktu 15 detik. Di sini saya berikan. Kalau kalian berikan uptime batasan waktunya berapa terserah. Lalu di sini di reset counter, jadi dibuat 0. Nah, kenapa dibuat 0? Karena kalau kita tidak buat 0, sementara di sini batasan waktunya misalnya 30 menit. Nah, ternyata dia pada saat connect pertama menggunakan profil paket 3 MB, ternyata itu akan dia akumulasi waktu yang pertama dia gunakan itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tidak reset counter, dia akan waktunya akan diakumulasi dari semenjak pertama dia login yang sebelum FUP. Jadi di sini saya memberikan contoh menggunakan reset counter. Nah, kalau kalian tidak ingin agar akumulasi waktu tersebut hilang, kalian ingin tetap akumulasi waktunya berjalan sesuai dengan pada saat dia login pertama, ya jangan gunakan yang ini. Tidak usah gunakan reset counter, hapus saja reset counternya. Jadi hapus yang ini, reset counter ini. Itu akan diakumulasi waktunya berdasarkan waktu pertama login yang sebelum FUP. Seperti itu. Saya apply. Lalu di sini saya copy yang ini. Nah, untuk yang script ini dia akan pada saat melewati 15 detik, efeknya akan dikembalikan normal kecuali limit uptime dan counter, agar dia bisa redirect ke halaman isolir yang berdasarkan masa aktif atau waktu. Ini saya masukkan di sini. Ini saya apply. Sekarang saya coba login. Ini sudah oke, semua sama. Tunggu. Nah, di sini 3 MB-nya akan hilang dan limit uptime-nya akan muncul 15 detik sesuai yang saya tentukan di script. Kita tunggu. Nah, seperti ini sudah berubah. Limit uptime langsung terset secara otomatis 15 detik dan byte berdasarkan kuotanya itu habis, tidak ada, hilang. Lalu diarahkan ke profil yang kedua FUP1 dan di sini komennya IZ Malibi FUP1 beralih ke limit uptime sesuai yang saya buat. Oke, sekarang saya coba login lagi. Nah, di sini batasannya bukan lagi kuota ya, tapi berdasarkan waktu. Jadi kita lihat di sini di uptime-nya. Pada saat uptime ini mencapai 15 detik, maka user akan redirect ke halaman isolir berdasarkan waktu atau masa aktif. Nah, seperti ini sudah mati dan kembali normal lagi. Limit batch totalnya kembali 3 MB sesuai yang semula. Tapi limit uptime-nya tidak di reset. Dan untuk uptime-nya juga tidak di reset. Supaya bisa redirect ke halaman isolir. Coba login. Nah, seperti ini. Nah, ini berbeda dengan yang halaman isolir sebelumnya. Kalau isolir sebelumnya kan di sini tertulis karena kuota habis. Nah, kalau ini karena masa aktif akun telah habis.
Nah, sekarang jadi kalau untuk user ini kalau ingin perpanjang lagi, berarti kita tinggal matikan yang limit uptime seperti ini. Lalu kita lakukan reset counter. Jadi di sini sudah 0 kembali uptime-nya. Nah, kemudian kita apply. Itu saja yang dilakukan. Kalau si user ingin perpanjang uptime, yang dihilangkan dan dilakukan reset counter. Nah, ini sudah kembali lagi ke normal. Oke, sekarang kita coba yang kondisi 5. Dengan batasan satu kuota 3 MB dan jika melewati kuota akan beralih ke kuota batasan limit uptime. Nah, lalu limit uptime-nya user akan dinormalkan semuanya tapi dibuat disable. Jadi setelah mencapai limit uptime dia akan di disable. Sehingga user ingin perpanjang tinggal enable saja. Nah, untuk yang ini tidak redirect ke halaman installer tapi dia akan di disable. Oke, sekarang kita coba. Nah, untuk kondisi 5 dan kondisi 4 ini untuk di script onload di user profile yang belum FOP itu sama saja. Ini ya. Scriptnya, jadi saya cuman yang copy yang di bagian yang FOP 1. Saya copy ini, saya copy, saya masuk ke paket 3 MB FOP 1. Nah, di sini ada perintah disable yes dan di sini juga diubah komennya dari melebihi FOP 1 menjadi komen disable. Dan dia akan di reset counternya berdasarkan komentar yang disable ini. Tapi dia akan dalam posisi disable. Jadi pada saat kita ini user ingin perpanjang, ingin beli lagi ya langsung tinggal enable saja. Oke, kemudian kita apply. Sekarang saya coba login lagi. Oke, seperti ini. Nah, di sini 3 MB akan hilang dan limit uptime akan menjadi 15 detik setelah 3 MB tercapai. Dan di sini sudah dalam posisi normal, masih speednya masih 2 Mbps. Kita tunggu. Nah, di sini sudah normal tapi uptime-nya menjadi 15 detik seperti yang saya tentukan di script. Dan di sini beralih limit uptime dan user profile berubah. Sekarang kita login lagi. Nah, setelah ini tercapai 15 detik ini tercapai, maka 15 detik di sini uptime-nya tercapai 15 detik, maka user ini akan normal kembali saat sebelum FOP, tapi dia akan posisi disable di sini. Dalam posisi disable. Nah, seperti ini posisi disable. Dan counternya sudah 0 kembali secara otomatis. Jadi pada saat kita ingin user ingin perpanjang, kita tinggal enable saja. Nah, sudah bisa digunakan lagi seperti itu. Oke, sekarang kita menuju ke yang kondisi 6 dengan batasan satu kuota dan jika melewati kuota maka akan beralih dari batasan kuota menjadi limit uptime dan setelah limit uptime tercapai maka user akan langsung auto remove seperti ini. Jadi dia bukan lagi disable tapi akan di remove. Nah, untuk yang user profile yang belum FOP ini scriptnya sama saja dengan yang kondisi 5 dan kondisi 4. Jadi saya copy yang untuk yang script yang profile FOP 1 saja. Saya ke user profile yang FOP 1. Ini saya hapus. Nah, dia akan diberikan komen auto remove dan Microtik akan menghapus yang komen auto remove saja agar tidak semua user dihapus, hanya yang komentar auto remove saja. Saya apply seperti ini. Sekarang saya login lagi. Nah, kita tunggu. Pada saat tercapai di sini limit uptime-nya akan menjadi 15 detik dan back total akan hilang. Di sini masih posisi speed 2 Mbps karena masih normal. Nah, seperti ini sudah diberikan limit uptime. Kita coba login lagi.
Nah, di sini setelah 15 detik uptime-nya tercapai 15 detik, user ini akan langsung di remove atau dihapus. Kita tunggu 14 detik, 15 detik. Nah, ini error metode saya nih. Bentar, saya buka. Nah, kita lihat sudah terhapus. Kita coba yang kondisi 7. Nah, ini dengan satu batasan kuota normal 3 MB, dan jika melewati kuota maka akan dibuat dua batasan, yaitu limit uptime dan limit kuota. Jadi di sini saya memberikan contoh limit uptime-nya itu 15 detik dan kuotanya 6 MB. Sehingga akan ada dua parameter yang menjadi acuan, yaitu kuota dan limit uptime. Dan jika salah satu parameter terlewati, baik itu waktu maupun kuota, maka akan redirect ke halaman isolir salah satunya, baik itu isolir masa aktif atau waktu maupun yang isolir kuota. Dan jika user ingin perpanjang, maka kita tinggal reset counter manual saja untuk user tersebut. Jadi kita tidak perlu melakukan perubahan menu apa-apa, tinggal diubah ininya saja, reset counternya saja yang ditekan. Oke, ini di bagian user profile yang normal, saya hapus yang ini, saya apply, lalu yang script. Nah, untuk yang kondisi kayak gini kita buat dua script. Yang untuk di profile FUP1 ini ada dua script yang saya gunakan. Yang pertama ini untuk yang melewati uptime, efeknya user dikembalikan normal kecuali limit uptime dan counter. Jadi di sini saya copy. Jadi ini untuk yang berdasarkan saya copy seperti ini. Jadi ini untuk yang berdasarkan uptime. Kita bisa lihat di sini user get uptime sama dengan user get user limit uptime, seperti itu. Lalu script yang kedua yang berdasarkan kuota, user akan dikembalikan normal kecuali counternya. Ini saya copy. Nah, seperti ini. Jadi ada dua batasan berdasarkan uptime dan berdasarkan kuota. Lalu kita apply. Jadi yang mana saja yang tercapai, salah satunya apakah yang ini atau yang ini, itu akan di redirect ke halaman isolir masing-masing. Kalau yang tercapai yang ini berdasarkan kuota, maka di redirect ke halaman isolir kuota. Kalau yang berdasarkan uptime, maka redirect ke halaman yang masa aktif. Oke, kita apply. Saya buat lagi usernya. Oke, kita tunggu di sini. Saya buat lagi. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini pada saat dia mencapai 3 MB, maka limit totalnya akan berubah menjadi 6 MB dan diberikan juga limit uptime yaitu 15 detik. Jadi ada dua parameter yang dibuat untuk FTP-nya. Nah, seperti ini berubah 15 detik uptime dan base totalnya 6 MB, dan di sini di reset counter menjadi 0 kembali. Nah, kenapa saya reset counter? Karena kita menggunakan uptime di sini. Nah, terserah kalian sih kalau ingin gunakan reset counter atau tidak. Nah, jadi di sini kalau kita mengalokasikan 6 MB di sini berarti dia mulai lagi, dia full mendapatkan 6 MB, tidak seperti yang kondisi sebelumnya. Kondisi sebelumnya kalau kita set di sini 6 MB berarti dia hanya mendapatkan 3 MB aslinya, karena sebelumnya 3 MB yang pertama sudah digunakan. Tapi kalau yang kondisi ini dia akan full mendapatkan 6 MB. Jadi kalau kalian hanya ingin mengalokasikan saja 3 MB tiap user profile, maka untuk yang pada saat dia connect menggunakan pada saat sebelum FUP dia 3 MB, maka untuk setelah FUP kalian jangan set 6 MB di sini, tapi set 3 MB, sehingga totalnya adalah 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, kalau saya set di sini 6 MB berarti total si user ini sebenarnya dia mendapatkan 9 MB, karena 3 MB sebelumnya ditambah 3 MB yang ini itu adalah 9 MB.
gitu. Oke, lalu saya coba login lagi. Dan kita akan lihat hasilnya, yang mana yang akan tercapai, apakah kuotanya ataukah uptime 15 detiknya. Kita lihat. Nah, ternyata di sini yang duluan tercapai itu adalah yang uptime-nya, karena kita bisa lihat di bagian statistik ini uptime-nya sudah 15 detik sedangkan kuotanya belum 6 MB seperti ini. Berarti yang tercapai adalah limit uptime ini. Dan kita bisa lihat di sini sudah normal kembali profile, dan limit base totalnya sudah kembali, tapi limit uptime sengaja tidak dimatikan karena agar dia bisa redirect ke halaman isolir. Jadi misalnya di sini saya login lagi, dia akan diarahkan ke halaman isolir masa aktif karena yang tercapai adalah uptime-nya tadi. Nah, seperti ini isolir karena masa aktif. Nah, sekarang kita coba praktekkan kalau yang tidak berdasarkan masa aktif. Jadi saya maunya yang muncul nanti adalah isolirnya kuota. Saya coba normalkan ini. Jadi kalau si user ini ingin perpanjang, kita tinggal hapus uptime, lalu kita reset counter di sini. Kemudian kita apply. Nah, sekarang saya maunya yang muncul adalah kita simulasikan yang muncul adalah halaman isolir kuota. Nah, di sini saya akan buat di bagian paket 3 MB FTP satunya. Saya akan buat agar lebih panjang untuk masa uptime-nya. Sorry, bukan di sini, di sini. Saya buat agar uptime-nya lebih panjang. Misalnya saya buat di sini 1 jam seperti ini. Kuotanya saya tetap buat 6 MB saja karena kita ingin perhatikan bahwa yang muncul nanti adalah halaman isolir kuota, bukan masa aktif. Kita coba login. Oke, sekarang kita tunggu. Nah, sudah masuk ke masa FUP. Kita coba login lagi. Jadi kalian perhatikan juga yang simple view ya, perubahan speednya. Oke, tanggal 123. Kita coba habiskan yang 6 MB ini. Dan ini limit uptime-nya panjang, 1 jam saya buatnya secara otomatis di script. Ini akan normal kembali 3 MB dan limit uptime-nya tetap berjalan 1 jam. Counternya juga tetap. Di sini nanti akan dihilangkan komennya dan profilnya dinormalkan lagi ke paket 3 MB non SUP. Ini 1 MB Mbps karena sudah melewati SUP. Tunggu. Nah, ini sudah normal kembali. Nah, kita bisa lihat apakah yang tercapai adalah uptime atau kuotanya. Kita lihat di bagian statistik ini. Nah, ternyata uptime-nya masih 47 detik, masih jauh dari yang uptime 1 jam ini. Dan ternyata di sini yang tercapai adalah kuota, yaitu batch out ditambah batch in-nya ini mencapai 6 MB sesuai yang dialokasikan tadi oleh script yang kita buat. Nah, sekarang kita coba login. Harusnya yang muncul adalah halaman isolir waktu atau masa aktif, bukan berdasarkan kuota. Nah, kita bisa lihat di sini karena kuota. Nah, jadi sudah ini berdasarkan karena kuotanya yang habis, bukan uptime-nya. Oke, jadi kalau si user ingin login, ingin perpanjang kuotanya misalnya, ingin kembalikan kuotanya, ya tinggal kita reset saja. Reset kontak seperti ini. Hilangkan yang limit uptime-nya dan apply. Oke. Lalu sekarang kita menuju ke bagian kondisi yang ke-8. Sistem FUP dengan satu batasan kuota, dan jika melewati kuota akan dibuat dua batasan, yaitu limit uptime dan kuota, sehingga akan ada dua parameter yang menjadi acuan.
Nah, di sini prosesnya bukan lagi redirect. Kalau yang kondisi 7 dia akan redirect ke halaman isolir, maka di sini akan dibuat disable. Dan jika user ingin perpanjang, kita tinggal enable saja secara manual. Oke. Sekarang saya copy dulu untuk ini. Kondisi yang 8 ini. Oke, kemudian apply, lalu saya ambil yang ini. Jadi sebenarnya ini ya dari ininya saja, kita saja sih sebenarnya. Kalau untuk pembuatan script itu logika kita memang harus jalan supaya output yang dihasilkan oleh script yang kita buat itu sesuai dengan yang kita inginkan, tidak melenceng dari yang kita inginkan. Seperti ini. Saya coba login lagi. Kita tunggu. Nah, sudah di set uptime dan back totalnya. Lalu sekarang kita coba login lagi. Kita tunggu user ini akan di disable, entah apakah uptime-nya yang tercapai atau limit back totalnya yang tercapai, tergantung yang mana yang tercapai salah satunya, otomatis akan langsung di disable. Kita lihat sini, kita tunggu. Dan parameternya semua akan normal kembali sebelum FTP. Sorry, di sini tidak kembali, sepertinya ada kesalahan. Kita cek dulu di bagian user profile. Oh iya, di sini ternyata saya salah karena hanya menerapkan yang batasan kuota, sementara tadi yang tercapai bukan batasan kuotanya tapi uptime-nya. Saya di sini uptime. Nah, ini ada yang salah. Harusnya di sini saya pasang 2 script. Kita coba lihat yang kondisi. Nah, ini yang saya lupa untuk. Nah, ini yang untuk melewati uptime-nya. Saya copy dulu yang ini. Copy. Harusnya saya pasang 2 script di yang FUP1 ini. Jadi yang berdasarkan kuota dan berdasarkan uptime. Kita coba play. Saya coba kembalikan normal. Kita ulangi lagi. Sekarang kita coba. Tadi salah pasang script. Scriptnya kurang. Oke, sekarang kita ulang. Oke, sudah berjalan, sudah masuk di profil FTP1. Sekarang kita coba ulang lagi, kita coba login lagi, maksud saya. Kita tunggu yang mana yang tercapai, maka user tersebut akan langsung di disable, terserah apakah kuotanya yang tercapai atau uptime-nya yang tercapai. Nah, di sini sudah langsung disable. Nah, ini kita lihat yang tercapai, dan di sini back totalnya sudah kembali 3 MB dan uptime-nya dihapus, dan kita lihat untuk counternya sudah 0 semua, tapi posisi disable, dan kita bisa lihat tadi yang tercapai itu sepertinya adalah uptime-nya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba ke bagian yang kondisi 9. Nah, kondisi 9, batasan kuotanya normal 3 MB, melewati kuota maka akan dibuat 2 batasan, yaitu limit uptime dan kuota. Lalu jika salah satu parameter baik kuota maupun uptime tercapai, dia akan dihapus, bukan lagi disable tapi akan dihapus. Oke. Nah, di sini untuk yang di profil yang belum FTP itu sama saja untuk ininya. Untuk apa? Untuk scriptnya, jadi saya tidak akan copy yang ini. Yang berbeda hanya di yang di FTP1. Di sini kita pasang 2 script.
Coba script yang pertama. Script yang pertama berdasarkan uptime atau waktu, lalu script yang keduanya itu berdasarkan kuota. Ini saya pasang dua script. Oke. Jadi salah satunya tercapai baik itu uptime maupun kuota, maka akan di remove. Coba ini saya enable dulu. Kita habiskan batasan FUP1 yang pertama yang 3 MB ini. Nah, di sini sudah diberikan dua batasan. Kuotanya 6 MB dan uptime-nya 15 detik di profil paket 3 MB FUP1. Coba login lagi. Kita akan lihat user ini akan otomatis di remove apakah uptime-nya tercapai atau kuotanya tercapai. Kita lihat setelah 15 detik ini akan di remove. Nah, sudah hilang. Ini bisa remove inbox saya jadi keluar juga. Kita lihat apakah di user hotspot ini masih ada. Nah, ini sudah hilang. Oke, sekarang kita ke bagian yang kondisi 10. Nah, kalau kondisi yang 10 ini sistem FUP-nya batasan kuota. Di sini kita buat secara manual. Pada saat create user itu langsung kita berikan dua batasan, baik itu yang kuota maupun yang limit uptime seperti ini. Nah, di awal create user jika melewati kuota ataupun uptime akan dibuat batasan baru. Nah, di sini bisa kondisinya banyak di sini. Kalau kondisi 10 kita bisa buat berbagai macam kondisi. Yang pertama bisa saja setelah FUP tercapai kita bisa buat agar batasan barunya itu berdasarkan kuota atau bisa berdasarkan waktu. Jadi salah satunya bisa atau bisa juga keduanya. Seperti yang sudah saya contohkan di script yang sebelumnya tadi, yang kondisi-kondisi yang sebelumnya. Nah, tapi di sini saya contohkan saja, langsung saya berikan dua batasan berdasarkan waktu dan kuota. Nah, di sini waktunya saya berikan misalnya 30 detik dan kuotanya 6 MB. Lalu nah, di sini jika salah satunya yang terlewati baik itu kuota maupun waktu, maka akan diset batasan baru, yaitu berdasarkan waktu saja atau bisa dibuat silang. Jadi macam-macam sih di sini. Kita bisa juga jika salah satu antara waktu atau kuota terlewati, maka bisa diset batasan barunya langsung dua, yaitu kuota dan waktu. Jadi sesuaikan dengan keinginan kita. Di sini saya langsung mencontohkan menerapkan dua batasan baru. Nah, sehingga akan ada dua parameter yang menjadi acuan. Jika salah satu parameter terlewati, baik itu waktu maupun kuota, maka user akan redirect ke salah satu halaman isolir, baik itu isolir waktu ataupun isolir kuota. Jadi jika ingin perpanjang, cukup hapus limit uptime lalu reset counter saja. Nah, seperti itu. Oke, kita coba di sini saya pasang. Nah, di sini karena kita buat dua batasan pada saat user belum FUP, maka di sini kita harus buat juga dua script di profil yang non FUP. Nah, script yang pertama itu yang ini, yang berdasarkan batasan kuota. Saya copy seperti ini. Nah, ini adalah profil yang masih normal, belum kuota, belum FUP. Di sini berdasarkan kuota, back in, back out. Lalu yang kedua berdasarkan waktu. Jadi ada dua batasan di kuota ini. Kemudian kita apply. Lalu yang di script yang non
Sorry, yang mana ini tadi? Oh, yang ini harusnya. Yang ini ya. Oke, ini ada yang salah tulisannya. Oke, di sini saya copy. Nah, ini untuk yang berdasarkan waktu. Sekarang yang berdasarkan kuota. Nah, jadi di sini kedua user profile, baik itu yang masih normal ini maupun yang FUP, itu ada dua script, berdasarkan waktu dan berdasarkan kuota. Seperti itu. Oke. Sekarang kita buat di usernya. Kita set di sini user AZ 123, arahkan ke profil yang normal non FUP. Lalu di sini kita beri dua batasan, uptime dan bytes total, karena di user profilnya kan kita buat dua batasan. Yang pertama, batasan pertama itu kalau uptime-nya itu 30 detik. Jadi di sini kita set 30 detik. Jadi sesuaikan. Lalu untuk yang batasan kuota di sini kan kita buatnya 6 MB. Uptime dan sorry, di sini 3 MB. Sorry, untuk yang pemberian ini kenapa ini? Untuk yang ini, untuk yang pengalokasian limit uptime dan bytes total di sini untuk yang non FUP itu terserah kalian. Di sini mau 1 menit juga tidak masalah. 1 menit tidak masalah. Di sini mau 1 giga juga tidak masalah. Jadi bebas untuk pengalokasian ini. Terserah kalian ingin alokasi berapa. Yang manual di sini kan itu bebas. Jadi di sini misalnya saya alokasikan 3 MB. Di sini saya beri limit uptime-nya 1 detik. Nah, pada saat tercapai salah satunya, baik itu limit uptime-nya sudah 1 menit ataupun bytes totalnya sudah 3 MB, dia akan diubah. Nah, limit bytes total ini akan diubah menjadi 6 MB sesuai dengan script di sini. Dan uptime-nya akan diubah menjadi 30 detik. Jadi sebelumnya 1 menit akan diubah menjadi 30 detik di sini. Jadi itu tergantung ini, karena di sini kan parameternya berdasarkan limit bytes total yang ditentukan dan berdasarkan limit uptime yang ditentukan. Jadi ini tidak masalah kalau alokasi di yang pertama kita alokasikan pada saat script user itu bebas, terserah kalian. Oke, kita apply. Nah, kita coba login. Oke, sudah login. Kita tunggu apakah kuota yang tercapai ataukah yang waktu. Jadi salah satunya tercapai akan berubah di sini. Di sini akan berubah menjadi 30 detik dan di sini akan berubah menjadi 6 MB. Di sini juga akan diberikan komentar dan profilnya juga akan berubah. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah berubah menjadi sebelumnya 1 menit jadi 30 detik. Dan di sini berubah menjadi 6 MB. Diberikan komen AZ melebihi FUP1, diberikan limit kuota dan uptime, dan profil menjadi 3 MB FUP1, dan kita lihat statistiknya langsung di reset counter menjadi 0. Nah, kalau kalian tidak ingin agar counternya di reset, ingin tetap simulasinya tetap berjalan, waktu maupun bytesnya ini tetap lanjut, maka di sini kalian hapus saja yang reset counter di bagian sini. Nah, ini kan ada mana ya? Sorry, di bagian ini. Nah, kalian hapus saja yang ini, reset counter ini. Hapus saja. Di sini juga dihapus, yang reset counter di sini juga dihapus agar berlanjut untuk perhitungannya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya akan coba untuk login lagi. Dan pada saat tercapai, baik itu salah satunya tercapai, baik itu uptime maupun kuota,
maka dia akan redirect ke halaman isolir. Kita tunggu, dan di sini akan dinormalkan kembali, normal kembali, tapi dia akan di redirect ke halaman isolir dan counternya akan tetap berjalan, tidak nol. Kita tunggu. Nah, di sini sudah normal kembali profilnya normal dan tidak ada komentar. Tapi di sini juga limit space totalnya dikembalikan normal sebelumnya, yaitu 3 MB, tapi di sini absennya masih tetap ada. Dan kita bisa lihat yang tercapai itu adalah 30 detik, berarti absennya yang tercapai, bukan yang kuota tadi yang 6 MB, karena di sini kuota pemakaiannya masih di bawah 6 MB yang tadi. Oke. Lalu jika kita ingin agar si user ini ingin menggunakan kembali usernya, maka kita tinggal hapus yang limit uptime, tekan ini, lalu kita reset counter. Tapi kita coba dulu, jangan reset counter dulu, kita coba lihat apakah benar-benar terredirect ke halaman isolir seperti ini. Nah, ini karena masa aktif, berarti yang tercapai tadi adalah limit uptime, bukan kuota. Sekarang kita coba reset counter dan kita hilangkan yang uptime-nya. Oke. Nah, ini sudah posisi normal lagi. Nah, sekarang kita kondisi yang ke-11. Di sini dengan satu batasan kuota dengan limit uptime misalnya 5 detik. Jadi di sini pada saat kita create ada dua batasan yang kita tentukan. Terserah kalian ingin memberikan batasan berapa di awal-awal create usernya. Maka akan dibuat dua batasan baru. Nah, ini sama saja antara kondisi 11 dengan kondisi 10. Yang berbeda hanya adalah hasilnya. Kalau yang kondisi 10 dia akan redirect ke halaman isolir. Kalau yang kondisi 11 ini dia akan di disable. Oke. Jadi untuk script yang dua script di bagian profil yang normal ini saya tidak copy karena sama saja. Yang beda itu hanya yang dua script di bagian SVP1 ini. Jadi saya copy yang SVP1 ini saja. Jadi saya paste. Terus saya copy lagi yang script yang kedua di user profile SVP1. Seperti ini, kemudian saya apply. Oke, sekarang kita coba. Nah, di sini saya berikan dulu limit uptime yang saya inginkan. Misalnya saya maunya ini misalnya 15 detik saja. Saya apply. Nah, di sini terserah kalian mau gunakan 3 MB kah, berapa kah, itu bebas. Termasuk kondisi-kondisi yang sebelumnya itu kalian bebas di sini mau gunakan berapa MB untuk pada saat create user, terserah kalian ingin gunakan berapa di sini. Jadi tergantung dari kalian saja. Ini saya mencontohkan yang 3 MB saja supaya cepat habis. Sedangkan yang untuk yang ini, yang 6 MB tadi yang saya contohkan itu juga kalian tentukan, tapi penentuannya di script. Nah, ini kan di script. Oke. Ini sudah di kondisi 11 ya. Oke, sekarang kita coba di sini. Saya apply. Lalu saya ke bagian sini, saya coba login. Nah, jadi ini ada dua parameter. Parameter di awal pada saat kita create user, salah satunya tercapai, maka dia akan masuk ke SVP1. Nah, sudah. Nah, di sini berubah menjadi 30 detik dan di sini berubah menjadi 6 MB. Sekarang kita login lagi. Pada saat salah satunya tercapai, user akan di disable. Nah, seperti ini sudah normal kembali dan di sini sudah, tapi posisinya disable. Ya, komen hilang, profil normal,
batch total kembali normal sesuai yang kita inginkan di awal. Dan di sini di bagian statistik ini di reset counter lagi seperti ini. Oke, kita apply. Ini sudah normal lagi posisinya. Sekarang saya enable lagi. Nah, sekarang kita coba yang kondisi ke-12. Nah, kali ini sepertinya yang banyak akan banyak dipakai kalau yang ini. Kondisi 12 ini, karena di sini kondisi 12 misalnya saya berikan batasan kuota pertama itu 3 MB dan mengembalikan user kondisi non FUP tapi posisinya disable berdasarkan tanggal yang kita inginkan. Jadi bukan lagi walaupun dia sudah habis kuota ininya 3 MB nya ini, dia akan tetap connect tapi speednya itu turun, yang sebelumnya 2 Mbps menjadi 1 Mbps. Dan tidak ada lagi batasan kuota di FUP yang kedua itu, tidak ada batasan kuota tapi speednya saya yang turun, dan user tersebut akan di disable di tanggal yang kita inginkan. Nah, di sini kita harus buat dua script. Yang pertama script di on logout, nah, dan yang kedua script yang kita buat di scheduler, sistem scheduler. Nah, di script yang sistem scheduler ini ada parameter Faraday. Kita tentukan tanggal berapa kita maunya agar si user tersebut di disable. Nah, karena di sini saya buat videonya di tanggal 12, saya berikan di sini tanggal 12. Nah, intervalnya kita buat saja 1 hari, karena walaupun di sini 1 hari, tapi dia tidak akan dieksekusi kalau bukan tanggal 12. Oke, nah pertama saya copy dulu untuk script yang di on logout. Script on logout. Ini saya hapus. Nah, di sini kita bisa lihat pada saat tercapai kuota melewati limit batch total, maka akan diset usernya ke paket 3 MB FUP1 dan diberikan komen user melebihi FUP1 dan limit batch totalnya itu dinolkan. Jadi tidak ada lagi kuota atau batasan berikutnya. Yang ada hanya batasan masa valid. Nah, atau validity. Nah, validity-nya itu di setiap tanggal 12 akan di disable. Oke, di sini saya apply. Lalu di user profile yang kedua ini kita kosongkan, tidak gunakan script. Karena yang jadi penentu nanti adalah di bagian sistem scheduler. Ini mana sistem scheduler? Ini saya buat misalnya di sini saya berikan apa di sini? Saya berikan namanya reset FUP tapi disable misalnya, tapi statusnya disable seperti itu. Terus saya copy ini, nah di sini kalian buat saja 1 hari, lalu start time-nya sesuaikan. Nah, kalau saya sih sarannya setiap mungkin 00 00 01, jadi lewat jam 12 lah dia akan langsung berjalan scriptnya. Ini saya disable dulu. Nah, ini perintahnya untuk scriptnya setiap tanggal 12 dia akan mencari IP hotspot user find, lalu akan mengambil nama dari usernya berdasarkan yang ini, lalu dia akan melakukan set. Nah, ini akan dinormalkan kembali, cari komen dengan yang melebihi FUP1 dan akan dinormalkan kembali limit batch totalnya ke alokasi yang kita gunakan pada saat kita create user. Jadi dikembalikan limit batch totalnya ke kondisi non FUP sesuai dengan yang kita alokasikan pada saat kita create user. Lalu di sini profilnya dinormalkan lagi, tapi posisinya dibuat disable. Lalu di sini aktif remove find, jadi yang komen melebihi FUP1 pada saat tanggal 12 itu akan di kill koneksinya. Lalu akan dilakukan reset counter, lalu akan di set komennya itu dihilangkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini dalam posisi disable, kita coba dulu untuk script yang on logout tadi. Kita coba login. Di sini sudah login.
speednya 2 Mbps karena belum FTP. Kita tunggu pada saat dia melewati 3 MB, otomatis akan dimasukkan ke FTP1, profil FTP1. Nah, kita bisa lihat sudah FTP1 dan hilang limit byte totalnya, jadi sudah tidak ada limit lagi yang kita berikan, baik itu kuota maupun uptime. Di sini juga sudah kelihatan masih 20 detik. Di sini uptime-nya, bytes-nya masih ada. Oke, nah sekarang kita login. Artinya di sini si klien bebas karena sudah tidak ada batasan. Tetapi pada saat dia login, kita lihat di sini pada saat dia login, speednya menjadi turun karena dia sudah melewati FUP yang sebelumnya 2 Mbps menjadi 1 Mbps. Nah, jadi dia akan terus bisa login sampai dengan batas yang kita tentukan di tanggal ini. Tanggal 12 misalnya, di sini saya tentukan tanggal 12. Kalau kalian tentukan di sini tanggal 1 terserah. 01 ketik saja 01 atau tanggal 2 02 atau tanggal 5 05 seperti itu. Nah, di sini saya coba jalankan script ini. Dan kita akan lihat hasilnya di sini dan di sini. Kita lihat hasilnya, saya coba enable. Nah, di sini intervalnya saya matikan dulu, jangan interval 1 hari. Untuk memperlihatkan, di sini saya misalnya berikan interval 5 detik. Saya jalankan untuk menguji script dari scheduler ini. Saya apply dulu, saya enable. Ini akan kembali normal lagi, tapi posisi disable. Kita lihat, nah seperti ini, normal lagi, posisi disable sesuai dengan yang kita alokasikan pertama 3 MB. Dan di sini posisinya disable. Jadi kalau si user belum bayar, ya biarkan saja disable terus. Nah, kalau dia sudah bayar, ya baru kita enablekan. Dan kita bisa lihat di konternya juga 0. Nah, pada saat user sudah bayar, nah, kita enable seperti ini. Jadi ini memang khusus untuk yang pelanggan bulanan. Oke. Nah, sekarang kita coba yang kondisi yang ke-13. Nah, ini sebenarnya sama saja, tapi kalau yang ini dia posisinya dia melakukan remove. Nah, kalau tadi ini dia melakukan disable, kalau yang ini dia melakukan remove. Oke. Nah, untuk yang script on logout di user profile-nya itu sama saja dengan yang ini, dengan kondisi 12. Yang beda hanya di sini. Dan itu pun bedanya hanya di masalah remove saja. Kalau di sini di setnya disable, sini disable, mana ya? Ini disable. Nah, kali ini dia melakukan remove. Oke. Kita coba ubah yang di reset FUP ini. Hapus. Kita coba ubah. Nah, di sini kalian berikan 1 hari ya, jangan 5 detik 1 hari. Untuk supaya agar tidak terbebani mikrotiknya. Oke, kita coba lihat di sini. Saya login lagi. Kita tunggu. Setelah mencapai 6 MB, maka otomatis akan dimasukkan ke FUP1. Dan di sini 3 MB-nya hilang. Jadi tidak ada lagi batasan. Pada saat dia masuk ke FUP1, speednya saja yang turun dari 2 Mbps menjadi 1 Mbps. Kita tunggu. Nah, sini sudah masuk seperti ini. Masuk ke FUP1, tidak ada batasan. Tapi pada saat dia login kembali, speednya sudah bukan 2 Mbps lagi, tapi menjadi 1 Mbps seperti ini. Nah, sekarang kita jalankan yang ini. Kita jalankan yang reset FUP. Di sini saya berikan saja nama, tapi reset FUP. Di sini bukan reset FUP lagi, tapi auto remove FUP1 user FUP1. Play. Jadi di sini dia akan melakukan remove setiap tanggal 12. Dan sini saya ubah dulu tanggal 12 harusnya. Setiap tanggal 12 dia akan melakukan remove ke user-user yang sudah melewati FUP. Oke, sekarang kita coba enable. Di sini saya ubah dulu, sorry. 5 detik. Sekarang saya enable, maka user ini akan dihapus. Nah, sini sudah terhapus. Oke. Sudah terhapus seperti ini.
Jadi si user kalau mau ini lagi ya harus beli lagi, kita harus create-kan lagi user yang baru. Karena di sini kita buatnya remove seperti itu. Jadi tergantung kalian ingin menggunakan yang mana. Karena tadi di sini saya sudah berikan sangat banyak sekali kondisi-kondisi dari script sistem FUP ini, dan script ini sebenarnya masih bisa lagi dikembangkan. Sebenarnya masih bisa kondisi 14, 15 dan seterusnya, tapi terlalu panjang. Di sini saya hanya mencontohkan saja bahwa script ini sebenarnya sangat fleksibel, dan silakan kalian kembangkan sendiri. Tapi di sini yang paling penting adalah dalam penerapan script sistem FTP ini dengan berbagai kondisi, logika kita memang yang harus peka dan harus jalan dalam memahami script ini agar dapat menerapkan atau menghasilkan output dari script ini yang kita inginkan sesuai kebutuhan di tempat kita. Oke, seperti itu. Demikian tadi tutorial dari Ice Channel, cukup panjang karena sangat banyak script yang saya terapkan. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ice Channel. Ice Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.